Halo, selamat malam. Jadi ada pertanyaan bagus dari Bang Alfat Handi. Bisa jelasin Bang kenapa disebut Sundalen padahal cover areanya South China Sea dan suku Sunda minoritas dibanding Vietnam atau Siam yang lebih dekat coveragenya. Jadi mungkin ini gue sekalian menjawab kenapa ada istilah Sundalen dan Sunda Shelf, paparan Sunda, dan apakah ada keterkaitannya dengan Sunda Empire-nya Lord Rangga. Jadi ya setahu gua Sundalen itu berasal dari Sunda Shelf ya. Nama Sunda Shelf, paparan Sunda, yang merupakan paparan benua continental shelf yang merupakan bagian dari Eurasia. Tapi penamaannya itu kenapa disebut Sunda? Gue jujur aja juga nggak tahu. Jadi di sini gue akan menjelaskan the train of thought-nya atau rangkaian berpikirnya, di mana akhirnya nanti kita mendapatkan sebuah jawaban gitu. Jadi proses berpikir mencari jawaban, train of thought. Nah, di sini gue mencari jawaban dengan menggunakan pencarian bahasa Inggris. Kenapa gue pakai bahasa Inggris? Karena pasti lebih lengkap. Jadi gue cari aja Sunda Shelf etymology. Nah, kata etymology di sini adalah kata yang kalian pakai untuk mencari tahu asal muasal nama. Karena etymology ini adalah penamaan ya, asal penamaan. Dan banyak artikel yang muncul, tapi nggak ada satupun yang bisa menjawab origin of name dari penamaan Sunda Shelf. Akhirnya gue menelusuri nama Alfred Russel Wallace. Jadi Wallace ini adalah orang yang pertama kali membagi Indonesia berdasarkan fauna Asia dan fauna Australia dengan menggunakan Wallace Line-nya. Ada Weber Line, ada Wallace Line. Nah, salah satunya adalah Alfred Russel Wallace. Tapi dia tidak memberikan nama Sunda kepada Sunda Shelf atau Sundalen atau Selat Sunda. Lalu akhirnya gue menemukan kalimat W.R. di tahun 1845 pertama kali mendeskripsikan fitur umum pada paparan Sunda dan paparan Sahul di Wikipedia bahasa Inggris. Jadi dia menggunakan julukan The Great Asiatic Bank gitu. Dan akhirnya gue cari aja W.R. Sundalen etymology, tapi ya nggak nemu. Lalu gue menemukan sebuah research paper ya dari androsource.onlinelibrary.wiley.com dan yang judulnya Sunda and Sahul Prehistoric Studies in Southeast Asia. Walaupun judulnya ini kayaknya memberikan jawaban, tapi ternyata tidak memberikan jawaban karena dia tuh lebih fokus terhadap etnologi atau ilmu tentang etnis. Padahal bukan itu yang kita cari. Eventually gue menemukan sebuah artikel yang judulnya Kenapa Borneo Tenggelam itu bernama Sundalen dari Detik News. Jadi Detik News ini membahas tentang buku Eden in the East karangan atau tulisan dari Stephen Oppenheimer. Nah, di sini Oppenheimer juga menjelaskan bahwa dia nggak tahu kenapa dipilih nama Sunda buat menamai Sundalen. Dan akhirnya di artikel ini di bagian bawah ini dijelaskan oleh profesor dari Unpad, profesor geologi Ajat Sudrajat. Jadi dia memberikan penjelasan bahwa sebenarnya nama Sunda ini diberikan oleh Portugis ketika dia pertama kali menjelajah Indonesia. Kan pertama kali Portugis ya. Dia membuat peta dan waktu itu dia hanya menemui kerajaan Sunda di Jawa. Jadi akhirnya seluruh Indonesia disebut Sunda sama dia, sama Portugis. Lalu dia menjelaskan semua pakai nama Sunda. Ada Pulau Sunda Besar, ada Pulau Sunda Kecil, ada Laut Sunda. Laut Sunda ini yang kemudian sekarang disebut Laut Jawa ya. Terus ada juga Selat Sunda, jadi serba Sunda. Dan peta-peta Portugis ini yang dinamain Sunda ini kemudian dibawa ke Eropa dan nama Sunda itu lumayan menyebar di Eropa. Jadi banyak yang dipakai buat penamaan Sunda. Lalu gue nggak berhenti sampai situ, jadi gue cari lagi peta yang dimaksud oleh artikel ini apa, peta apa. Jadi gue akhirnya menemukan sebuah research paper yang memberikan jawaban. Research paper ini ditulis oleh Svan Langgut dari Aachen University yang judulnya Thinking in Islands, The Portuguese Perception of the Indonesian Archipelago and Particularly of Sunda in Early Texts and Charts. Jadi research paper ini mendetailkan semua peta yang pernah dibuat oleh Portugis sebelum Portugis datang dan setelah Portugis datang. Yang menariknya, research paper ini menjelaskan dengan detail sejarah perkembangan peta-peta tentang Indonesia. Contohnya, dari tahun 1325 sampai 1354, Ibnu Battuta itu pernah menyebut nama Java dengan sebutan dua buah pulau, Java Besar dan Java Kecil, Java Major dan Java Minor.
Yang ternyata Java Major itu adalah Pulau Jawa, Java Minor itu adalah Pulau Madura. Yang akhirnya penyebutan Jawa Besar dan Jawa Kecil ini kebawa ke abad-abad setelahnya hingga bergeser maknanya dan penyebutannya menjadi Sunda Besar dan Sunda Kecil. Kata Sunda sendiri baru muncul di peta di tahun 1459 oleh Frau Mauro. Di situ Sunda disebut sebagai Sondai. Dari perjalanan perkembangan peta ini terlihat dengan jelas bahwa ada beberapa revisi yang dilakukan oleh masyarakat Eropa waktu itu. Contohnya di peta oleh Giacomo Gastaldi di tahun 1561, Sunda itu diletakkan di Sumatera Selatan dengan nama Zunda, Zivinda, Zevinda. Bahkan di peta yang dibuat oleh Joao Baptista Lavanha dari tahun 1615, di situ dia menggambarkan Kerajaan Sunda dan Kerajaan Jawa itu sebagai entitas yang beda pulau. Jadi dia membagi Pulau Jawa jadi 2 pulau. Jadi apakah gue mendapatkan jawaban dari kenapa disebut Sundaland atau Sunda Shell? Ya, gue dapat jawabannya di bagian akhir dari research paper ini. Di situ disebut bahwa penamaan Sunda di Selat Sunda, Laut Sunda, Sunda Besar, Sunda Kecil, Sundaland, Sunda Self itu tidak merujuk kepada etnis ataupun kerajaan Sunda, tapi merujuk kepada hyperonim. Hyperonim itu artinya adalah sebuah kata yang mendefinisikan arti yang lebih besar. Contohnya, ada gajah, ada kucing, ada anjing. Hyperonim dari ketiga ini adalah mamalia gitu. Jadi proses pembuatan peta oleh orang Eropa itu adalah turun-temurun. Jadi orang Portugis pertama kali buat peta tentang Indonesia, mereka nyebutnya Sunda gitu. Jadi nama Sunda itu terus-terusan dipakai di peta selanjutnya. Jadi arti dari Sunda ini sebenarnya nggak merujuk kepada etnis ataupun kerajaan, tapi emang udah gitu dari sebelumnya. Kalau orang Eropa ditanya waktu itu, kok ini dinamain Sunda? Ya emang dari peta sebelumnya namanya Sunda, terus-terusan kayak gitu. Sampai akhirnya Sunda ini bergeser maknanya nggak merujuk kepada etnis ataupun kebudayaan ataupun kerajaan. Jadi Sunda ini ya udah sebutan Sunda ini untuk Southeast Asian secara umum, Asia Tenggara secara umum. Kesimpulannya bisa dibilang penamaan Sundaland ini dinamai oleh orang Portugis. Kenapa dia namain Sundaland? Ya karena dia pertama kali ketemu sama kerajaan Sunda doang waktu itu. Nggak gaul dia. Oh ya, research papernya udah gue masukin ke web gue, jadi klik aja website gue, di bagian bawah ada research paper, diklik. Nanti di situ ada papernya.